Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesaksian yang luar biasa. Saya tadi dengar kesaksian ini, wow, kehidupan kita nggak ada apa-apanya ya. Kalau saudara dengar sesuatu seperti ini rasanya, aduh kita nggak ada apa-apanya. Kita percaya hari-hari ini nggak ada sesuatu yang mudah. Saya tadi duduk di sana, saya lagi nasihati seorang ibu, suami istri yang pelayanan ya. Membawai satu komsel dan dia bilang gini, Bu, kasih saran buat saya. Apakah saya harus mundur dari pelayanan? Kami membawai satu pelayanan di mana kami lagi berdua kolaps, Bu. Kami sampai nggak bisa bayar uang sekolah, usaha sepi. Sementara yang lain yang duduk di dalam pelayanan saya, semua anggotanya juga lagi semua tepar, Bu. Semua pada goyah, semua mengalami keadaan keuangan yang cukup sulit. Kita percaya ya kalau dengar kesaksian Verlin ya tadi ya, wow itu hidupnya darahnya aja sampai darah pelayanan saudara ya. Jujur, mungkin dari 4 tahun hidup melayani Tuhan, tapi apa yang terjadi kehidupan yang ideal seperti yang kita pikirkan kalau melayani Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tapi hari-hari ini kita percaya bahwa sekalipun hidup tidak mudah, ya kalau saudara dengar ngeri enggak, banyak orang yang bakal dimiskinkan loh. Yang tadinya kaya sudah arahnya sudah top, katanya orang Surabaya top Marco top ya. Tapi hari-hari ini semua enggak ada yang tahu. Yang saya cerita dulu ada seorang yang saya kenal ya, orang yang terkenal, hidup di rumah 1 meter mungkin ya, sekarang sudah 300 juta. Hari ini dia jadi supir Grab saudara. Dan saya dengar supir Grab itu pun mobil itu bukan milik sendiri, sewa. Hidup realita kehidupan hari-hari ini begitu menakutkan, tapi ayat ini saya percaya ini akan jadi kekuatan buat saudara semua ya yang hadir. Berkat Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Amin. Kalau berkat di dunia, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini semua yang kita alami mungkin tidak cukup keadaan hidup yang sulit, tapi percayalah hari ini kita belajar bahwa Tuhan berkata siang ini, berkatku cukup bagimu. Amin. Kalau Tuhan yang berkata cukup, maka kita hari ini nggak perlu takut. Sekalipun seperti keadaan Verlin, sekalipun ya suami istri hari ini sudah maksimal dan sebagainya. Tapi percayalah setiap orang, setiap anak Tuhan akan mengalami satu pertandingan kehidupan yang harus kita selesaikan sampai pada akhirnya. Karena semua nanti upah kita akan menanti. Nah kita lihat ya, kalau saudara baca hari ini, khususnya di Matius 11 ayat 28. Waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan ingatkan gini, marilah kepadaku ya, saudara yang letih lesu beban berat, saudara datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ganti dengan kelegaan. Nah satu ayat yang membuat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kelegaannya gimana? Nah Tuhan tunjukkan, yuk kita lihat. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini yang perlu kita praktek ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita baca sama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita percaya di tengah masa yang sulit, jangan sampai hari ini Tuhan sudah berikan fasilitas untuk dia beri kelegaan. Bagian saudara adalah hari ini meminta. Tangkap ya, minta akan mendapat ya. Cari akan menerima. Oh kebalik ya, oh betul. Minta akan menerima, cari akan mendapat, ketok akan dibuka. Nah berikutnya, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Ini sudah garis besar, tangkap ya.
Setiap orang yang meminta bukan tidak menerima, saudara. Kita pasti menerima sesuatu yang dari Tuhan. Jangan takut. Hari ini mungkin kelihatannya yang saudara minta bukannya solusi masalah, tapi keadaan hidup kita tambah sulit. Tapi sekali lagi tetaplah percaya bahwa ketika kita datang sama Tuhan, satu hal, minta, menerima. Nah, berikutnya, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan. Jadi jangan takut, pintu-pintu kehidupan kita di depan, gak mungkin nutup semua. Pasti ada pintu-pintu yang dibuka dari satu pintu yang ditutup. Berikutnya, 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi apa, saudara? Batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Berikutnya, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Sekali lagi Tuhan ingatkan gini, nak, kalaupun sampai engkau minta, engkau cari dan engkau ketok, itu pun engkau belum mendapat, pastikan. Karena Tuhan tetap akan memberikan roti dan bukan batu. Tangkap ya, dia tetap berikan saudara ikan untuk dinikmati, bukan ular. Kalau dunia ini dengan memberikan roti dan ikan terlebih dahulu, tapi yang kita dapat nanti pasti ular dan batu. Tapi buat Tuhan, percayalah, apa yang saudara minta, roti dan ikan, untuk bisa dinikmati, kita pasti akan menikmatinya. Berikutnya, 11 ini yang luar biasa. Jadi jika kamu yang jahat, lihat ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia apa saudara, akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi enggak ada yang namanya orang hari-hari ini putus asa. Saudara belajar terus untuk datang sama Tuhan. Saudara berkata gini, Tuhan, aku cuma tahu dengan minta, cari dan ketok, aku pasti dapat sesuatu yang baik. Tanggap ya, kadang-kadang kita percaya gini, dalam kehidupan ini, kayak saya dulu sebelum mengenal Tuhan, yang saya minta itu cuman berkaitan denganku, berkatku, pemulihanku, rezekiku, kesehatanku, rumahku, mobilku. Tangkap ya. Tapi kenapa Tuhan tidak segera beri apa yang saudara minta, beri apa yang saya minta, beri apa yang Verlin minta, itu karena Tuhan itu lagi memberikan apa yang jadi kehendaknya. Tangkap ya. Jadi percayalah 3 hal. Yuk kita buka. Apa yang hari ini berkatmu cukup bagiku. Saudara, saat kita minta, Tuhan itu sudah memberi. Ya, Tuhan itu sudah memberi dan kita pasti menerima. Tangkap ya. Jadi waktu kita minta, maka minta itu pasti akan menerima. Percayalah, sampai hari ini kalaupun kita tidak mengerti kenapa yang kita minta justru keadaan hidup makin bertambah sulit, percayalah, itu yang kita terima adalah kehendak Tuhan. Kalau berbicara area kehendak Tuhan, Tuhan selalu berkata, cukup berkatku bagimu. Masa-masa kita menyelesaikan kehendak Tuhan, Dia tetap menyediakan berkat yang cukup bagi saudara dan saya. Tangkap, Dia tetap sediakan anugerah yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya hari-hari ini untuk menggenapi kehendaknya. Saya percaya Verlin suaminya tidak gampang saudara. Hidup hari ini dengan berdua lagi sakit, ya semua sakit, melayani sakit, itu semua enggak gampang. Kita dibutuhkan pengorbanan. Saya terlalu percaya Verlin akan menikmati nanti kehendak Tuhan yang dia terima. Itu sudah bukan sesuatu yang biasa-biasa.
Tapi kehendak Tuhan itu tadi, Bapakmu di surga adalah Dia pasti memberi yang baik. Tangkap ya. Jadi saudara tetap minta. Hari ini percayalah, yang saudara minta jangan lagi semakin minta sembuh, semakin minta kaya, semakin minta pulih, kita semakin kecewa. Tangkap ya. Saya percaya, saya sama Verlin semakin minta, dia minta kesembuhan, saya minta pemulihan. Semakin saya minta apa yang jadi kehendak saya semakin kecewa. Tapi waktu saya bisa berkata, Tuhan, aku percaya satu hal hari-hari ini yang aku hidupi, aku cuma minta kehendak-Mu. Dan aku percaya kalau kehendak-Mu yang aku minta, aku pasti terima yang terbaik. Tangkap saudara, ini dijadikan gaya hidup. Jadi ketika saudara, saya belajar minta kehendak Tuhan, itu yang membuat saya kuat. Kenapa? Waktu saya minta pemulihan, waktu saya minta suami saya supaya cepat pulang rumah dan itu semakin parah. Saya belajar menerima, ikhlas. Kenapa? Karena saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku percaya ini tetap kehendak-Mu yang terbaik yang aku terima. Tangkap ya. Jadi waktu kita sudah berkata kehendak-Mu, berarti kita sudah mengizinkan Dia yang punya kedaulatan. Yang kedua, saudara, waktu saudara mencari, saudara cari, mungkin hari-hari ini saudara datang ke tempat ini, tidak salah. Saudara cari yang namanya kesembuhan, saudara cari berkat, saudara cari apa lagi? Banyak Bu Eli cari kekayaan ya. Kan kita percaya hari-hari ini semakin saudara cari apa yang saudara mau, nanti saudara kecewa. Cari kesembuhan tidak salah. Tapi percayalah kalau Tuhan sampai hari ini ya kita belum mendapat apa yang kita cari, itu berarti Tuhan berkata siang ini, nak, kamu hanya mencari supaya kamu mendapatkan sesuatu yang untuk memuaskan keinginan daging. Tapi hari ini dengan jawaban yang terlihat saudara berlama-lama penundaan. Kenapa? Karena Tuhan lagi menyediakan kerajaan Allah. Tangkap ya, saudara cari kerajaan perkara-perkara di dunia. Kaya, sembuh, sukses, rumah, ya, jodoh buat anak-anak. Itu cuman seputar perkara di dunia. Tapi jarang kita datang sama Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah. Pastikan hari ini saudara yang cari kesembuhan, cari jodoh belum dapat, ya, cari rumah masih kontrak belum dapat, saudara jangan pernah kecewa. Karena jauh lebih penting saudara mendapat kerajaan Allah daripada cuman seputar urusan di dunia, kerajaan dunia, cuman berbicara tentang harta tahta, nama baik, harga diri, yang kalau saudara meninggal saudara tidak ada satupun yang dibawa. Tangkap ya saudara. Nah yang ketiga yaitu ketoklah, maka ketok akan dibukakan. Hari ini dengan saudara rajin mengetuk pintunya Tuhan, satu pintu yang tertutup, Tuhan itu bicara buat hidup saya. Eli jangan fokus dengan satu pintu nanti membuka banyak pintu. Apa yang kita alami hari ini dengan satu pintu yang tertutup, saudara percaya, kalau kita mengetuk terus, percayalah, di depan Tuhan berkata, bukannya pintu itu akan menutup terus, tapi pintu yang tertutup pasti akan membuka banyak pintu. Tangkap saudara, dari 3 hal yuk kita belajar. Hari ini kita semua gak akan pernah mengerti. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu waktu saya pergi ke rumah duka. Ibu ini nangis ya, ibu ini keluar air mata. Dan ibu ini bilang gini sama saya, dulu di masa mudanya tante, dia bilang, semua orang bilang tante ini hidupnya paling homya, enak. Kenapa? Tante punya suami yang cinta Tuhan Yesus, pelayanan, tidak pernah yang namanya minum-minuman, dugem, selingkuh. Aduh, punya suami satu kayak tante ini jadi idola. Ganteng lagi, sabar ya, ndak aneh-aneh, semua bilang.
Dan tante punya anak, semuanya baik-baik seperti Verlin. Dari kecil mereka melayani karena suami istri ini hidup dalam pelayanan. Anak-anak melayani cinta Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan 2 anak dalam usia yang muda. Suaminya meninggal. Dan dia tanya, kenapa ya semua ini harus terjadi? Nggak ngerti. Kalau dibilang hidup sudah benar, hidup sudah lurus. Hidup nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah nipu orang, nggak pernah buat susah orang. Katanya orang tabur tuai. Tapi ini yang ditabur baik loh. Semua baik. Saya cuma bilang gini, satu hal. Ketika kita menabur kebenaran, benih kebenaran itu tidak akan pernah berlalu. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tapi urusan untuk mati dan hidup itu tetap kedaulatan Tuhan. Tangkep ya? Urusan yang namanya perkara di dunia, saudara mau sudah jadi dermawan, jadi baik, bangkrut itu bisa enggak saudara? Orang yang sudah baik, suka tolong orang, tiba-tiba uangmu diambil. Orang yang saudara tolong, kemungkinan di dunia semua ini bisa terjadi. Tangkap ya, jadi bukan standarnya ketika saudara berjalan dalam benih kebenaran, seperti Verlin tadi bilang, responnya sudah benar. Ya, semua yang benar untuk jadi pelaku firman semua sudah dilakukan. Tapi sekali lagi, apa yang kita lakukan dalam kebenaran, kita tidak bisa mengubah keputusan Tuhan bahwa hidup ini harus ada yang namanya pikul salib. Dan percayalah, kehidupan kita, makanya kalau saya konselingi orang, saya selalu tanya, ada seorang ibu yang konseling bilang gini, Bu, saya sudah tidak kuat. Saya tidak mungkin melanjutkan lagi rumah tangga saya terlalu kecewa. Berkali-kali saya memaafkan, tapi saya dikecewakan. Saya cuma bilang gini, Bu, kamu ikut Kristus tujuannya apa? Kita hidup di dunia yang banyak orang jahat di sekitar kita. Kita sudah baik, orang lain bisa tipu kita loh. Kita sudah baik sebagai istri, kita bisa lihat pasangan kita hianati kita. Kita sudah baik sebagai suami, istri bisa meninggalkan kita kabur. Semua yang di dunia ini yang buruk-buruk, yang tidak enak itu bisa terjadi. Karena memang dunia ini bukan tempat tujuan akhir kita. Tapi pastikan kalau ibu tujuan yang ngikut Kristus itu karena ibu tahu bahwa ibu harus hidup sungguh-sungguh taat sama Tuhan, ibu tidak akan nuntut cerai suami. Tapi kalau ibu mengikut Kristus hanya seputar supaya harga diri tidak diinjak-injak. Aku berhak bahagia menurut ukuran dunia, ibu pasti ambil jalan yang salah. Tapi kalau mengikut Kristus seperti Verlin bilang, walaupun susah, sakit, tapi ketika mengikut Kristus dia tahu Kristus sudah mati berkorban, nyawa diberikan buat saudara dan saya. Itu berarti totalitas. Masakan kita hari ini hanya karena mengalami masalah kita tidak mau berkorban buat Tuhan. Kita sudah marah. Itu semua yang perlu jadi pertimbangan. Selama kita ikut Kristus, jangan pernah hitung untung rugi. Jangan pernah ada motivasi, kalau tidak ditolong aku sudah mau keluar dari jalannya Tuhan. Pastikan hari ini ditolong, tidak ditolong. Yang namanya benih kebenaran tidak akan pernah berlalu sia-sia. Amin. Jerih payahmu, nanti suatu kali kita pulang, kita akan menikmati banyak mahkota. Kita akan menikmati yang namanya satu hal, rumah kekal di surga, hidup bahagia. Itulah yang kita idam-idamkan hari-hari ini. Nah, 3 hal ya. Jadi percayalah kalau doa saya ajarin mulai sekarang. Ketika Tuhan berjanji memberi kelegaan, saudara mulai praktekkan firman ini. Minta, saudara belajar gini, Tuhan aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta kehendakmu yang terbaik dan aku terima kehendakmu yang terbaik. Tangkep ya. Dan yang kedua saudara berkatalah, Tuhan aku hanya datang kepadamu cari kerajaan Allah, maka aku akan mendapat semuanya. Aspek kehidupanku akan engkau tambah-tambahkan. Tangkep, saudara cari berkat, tapi Tuhan tambahkan berkatmu jauh lebih lipat, itu jauh lebih besar berkatnya.
Amin. Yang ketiga, saudara mulai katakan, Tuhan, aku datang, aku ketok pintumu. Aku percaya satu pintu ini akan membuka banyak pintu-pintu yang di luar. Amin. Saudara percaya waktu kita berdoa seperti ini, saya kasih tahu rahasianya. Buka 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 27. Jadi sekarang mintanya jangan minta-minta sudah. Doa berkata, Tuhan, aku minta kehendak-Mu. Kenapa? Kalau kita minta kebutuhan kita capek. Karena jawaban doa itu selalu minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan sudah waktunya, maka semuanya itu hanya membalik telapak tangan. Tangkap ya saudara. Kalau kita belum waktunya Tuhan, bukan jadi kehendaknya, saudara tetap harus berkata dalam diri kita, sabar. Makanya 2 komen, kemarin saya dengar bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara gini. Lebih baik kita sabar menantikan Tuhan, sabar. Dengan kuatkan teguhkan hatimu, makanya moto Victory itu tidak pernah salah ya. Yang mana waktu kita Zoom awal pandemi selalu 4T. Tabah, tegar, tenang, tersenyum. Selalu Tuhan berkata, nak selama hidup di dunia, tabah. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, tawar hati. Itu 4T saudara. Kita hari ini tabah. Daripada saudara dijawab cepat. Cari jalan pintas, mengikut cara dunia. Nanti ujung-ujungnya Tuhan bilang gini, enyalah aku tidak kenal engkau. Tangkap ya, saudara, kita tahu ini hidup cuman sementara, selamanya ada dalam kekekalan. Jangan sampai karena kita tidak tabah, tegar, tenang dan bisa tersenyum di akhir zaman, kita kehilangan sesuatu yang paling berharga. Amin. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya? Karya keselamatan. Coba kalau saudara hidup tidak ada karya salibnya Kristus. Kita ini dari debu cuman kembali menjadi debu. Kemarin teman baik saya dibawa pulang dari Amerika di rumah duka. Saudara tahu manusia itu debu, ditempatin cuman sekotak. Kotak kecil itu loh debunya. Dan suaminya cerita waktu bawa pulang ke Indonesia lewat imigrasi kan di X-ray. Ditanya, Pak, ini apa? Dibikin serbuk narkoba apa ya, kan bentuknya kayak serbuk. Suaminya bilang apa? Pak, ini jasad istri saya. Langsung yang namanya petugasnya, lewat. Bapak mau lihat surat kematiannya lengkap. Lewat. Saudara lihat ya, manusia mau sukses kaya, terkenal, viral, sehebat apapun jasadnya saya lihat, aduh Tuhan, ternyata kalau sudah jadi debu menjadi debu itu kecil loh saudara. Tidak sampai ukurannya kecil, saya bilang, halah cuman seperti ini. Iya, istri saya itu waktu dikremasi debunya ya cuman seini, nggak ada sebesar apa. Terus pulang ya cuman ditenteng gitu aja. Makanya kita hari-hari ini yuk semangat saudara. Kita hari ini tetap percayalah kalau Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku letih lesu beban berat. Tiap hari datang sama Tuhan. Tuhan, aku bawa beban beratku kepadamu dan engkau tukar kelegaan. Hari ini mulai praktek kata-kata ini. Katakan, Tuhan aku minta. Nah 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan seorang Hana waktu dia Hana ini ngalami keadaan yang enggak gampang ya. Sudah ditutup kandungannya, disakiti Penina madunya dari tahun ke tahun ya. Merasa sebagai seorang istri yang enggak diperlakukan adil, dapat bagiannya cuman kecil dari suaminya. Tangkep ya. Seorang wanita kalau sudah enggak diperdulikan lagi, maka keberhargaan seorang wanita akan hilang, stres pasti. Tapi lihat apa yang dikatakan. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku yang hidup. Nah ini, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku, itu Nabi Eli, untuk berdoa kepada Tuhan. 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan apa saudara? Memberikan kepadaku
apa yang ku minta daripadanya. Buka PowerPoint-nya, saudara percaya apa yang diminta Hana, mungkin waktu itu emosi bersaing dengan Penina. Penina punya anak, Tuhan, saya kepingin dicintai suami, saya juga pengen punya anak, ya, motivasinya dicintai suami. Tapi ketika dia bersabar menantikan waktunya Tuhan, dia move on. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Hari ini percayalah, saudara jangan pernah berhenti untuk berdoa. Minta itu dalam tanda kutip, berdoalah senantiasa. Kita pasti akan menerima apa yang kita minta. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti mendengar doa saudara. Nah, yang spesialnya, kenapa Tuhan kadang-kadang tutup jalan doa kita? Tuhan itu sepertinya, ya seperti khotbah saya kemarin, saya bisa bayangin Tuhan diam. Tuhan cuman pangku pangan gini, oke, ya. Ya, mungkin Tuhan cuma gitu, tapi dia tidak bertindak sesuatu. Dia mungkin lihat saudara berdoa, Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa. Oke. Mungkin satu hal, Tuhan, gimana ini rumah tanggaku, kankerku sudah stadium 4. Tuhan tidak bertindak apa-apa. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan saudara dengan apa yang dipikirkan Tuhan itu jelas berbeda. Tuhan sudah siapkan Hana, Nabi Samuel. Tangkap ya? Kita hari-hari ini gak pernah tahu waktu keadaan seperti Verlin dengan suaminya mungkin seperti saya menghadapi pergumulan hidup yang sulit. Kita gak pernah tahu Tuhan itu sudah sediakan apa di balik yang kita minta. Kita menerima, Hana menerima bukan hanya sekedar jawaban punya anak, tapi jawabannya selalu yang terbaik. Diberi Samuel. Kita percaya hari-hari ini minta kehendak Tuhan, jangan paksa kehendak saudara. Nanti saudara kehilangan kesempatan ada Nabi Samuel yang Tuhan sediakan di depan. Tangkap ya. Yang kedua, ya, jadi doa tidak pernah menguap. Tuhan itu mendengar doa dan Tuhan memberikan apa yang kita minta. Carilah, yuk kita lihat satu poin lagi kita selesai. 1 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12. Saudara hari ini kalau saudara cari, saudara pasti akan mendapat. Ya, saudara jangan pernah berhenti untuk mencari. Buka 1 Tawarik. Carilah apa saudara? Tuhan dan apa? Dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Firman ini bukan berbicara gini, carilah Tuhan, carilah berkatnya, carilah mujizatnya. Enggak. Cari Tuhan, hari-hari ini kalau datang sama Tuhan, saudara cari Tuhan kekuatan dan wajahnya. Tangkep ya, banyak orang hari-hari ini cari Tuhan cuman cari tangannya. Kapan tangannya buat saya kaya Tuhan? Kapan tangan Tuhan bisa pulihkan buat saya sehat? Kita cuman seputar urusan tangan. Tapi mulai hari ini katakan kalau datang sama Tuhan, buka ayat 12 kita baca terlebih dahulu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Percayalah, buka PowerPoint hari ini kalau kita cari, saudara percaya saudara mulai cari. Orang kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita pasti cari Tuhan. Bukan cari berkatnya, rezekinya. Apa bedanya kalau cari Tuhan, cari berkat, sama dengan pergi ke gunung-gunung kawi. Tapi kita hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, aku cari Tuhan, aku cari kekuatanmu, aku cari wajahmu. Makanya kalau nyembah Tuhan, jangan terus mikiri hutangku gimana ya Tuhan. Enggak. Saudara benar-benar masuk ketemu pribadinya, kekuatannya yang benar-benar waktu saudara nyembah, saudara itu sampai merasakan kekuatan Tuhan dan wajah saudara dengan wajah. Saudara benar-benar datang itu rindu, bukan rindu cuman sekedar saudara kepingin cepat sembuh, cepat kaya, cepat sukses, cepat punya rumah. Tapi saudara rindu, Tuhan aku mau bertemu dengan kekuatan dan wajahmu. Percayalah, semuanya pasti akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Lihat, buka. Saudara akan
dapatkan kerajaan Allah. Nah ini tadi di ayat 12. Saudara percaya waktu kita mencari Tuhan kekuatan wajahnya, apa yang saudara dapatkan nanti ada perbuatan yang ajaib, mujizat dan kebenarannya. Ini yang luar biasa. Saudara mau dapat rumah besar di bumi atau rumah besar di surga? Kita percaya hari ini ya, rumah besar di bumi itu pasti yang saudara dapat itu bonus ya. Nanti kalau Tuhan akan kembalikan semua yang hilang, maka kita akan lihat mujizat kebesarannya. Tapi satu hal jangan lupa, selain bonus upahmu di bumi, kebenaran upah di surga jangan sampai dicuri oleh iblis. Tangkap ya. Jadi kita mau ya hari ini praktek. Yang terakhir, yuk ketoklah, buka Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Pemain musik boleh segera maju ke depan. Kita akan baca sama-sama. Sebab Mazmur 75 apa salah ya? 7 sampai 8. Sebab bukan dari apa saudara? Timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya apa saudara? Peninggian itu, tetapi apa? Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Buka Kolose 23 ayat Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3, kamu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa saudara? Upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Kita percaya hari ini jangan pernah takut ketok aja. Tuhan, aku mengetok pintu hatimu, aku percaya satu pintu hidupku pasti akan membuka. Kenapa? Kita tidak perlu lagu buka PowerPoint-nya ya, setelah itu kita selesai. Yang pertama, saudara percaya peninggian itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun hari ini posisimu ada di bawah, mungkin kau sudah bangkrut ya, mungkin dokter menvonis penyakitmu seperti Verlin gagal ginjal ya, yang kronis ya, dan harus cuci darah. Kira-kira peninggian itu tetap dari Tuhan. Dan yang kedua, Allah adalah hakim yang adil dan upah tetap dari Tuhan. Percayalah, sampai hari ini kalaupun keadaan hidupmu ada di ambang batas kekuatan, semua engkau sudah hari dialami ya. Mungkin kau berdarah-darah ikut Kristus. Pastikan kita jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Karena dengan satu pintu yang Tuhan tutup, pastikan Tuhan masih punya satu kedaulatan di mana peninggian itu tetap dari Tuhan. Dunia tidak bisa menutup peninggian. Dunia tidak bisa menutup masalahmu yang hancur kelihatannya. Tidak bisa nutup tangan Tuhan yang akan meninggikan hidup saudara dan saya. Tangkap ya. Tangan Tuhan yang akan memulihkan hidup saudara dan saya di tengah keadaan hidupmu yang sudah hancur. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup pintu yang Tuhan akan buka. Tangkap. Yang kedua, pastikan hari ini Dia tetap hakim yang adil. Apa yang saudara tabur dengan respon yang benar, tidak ada yang bisa menutup taburan kebenaran kita. Suatu kali kesetiaanmu akan kita tuai pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Yang ketiga, upah dari Tuhan. Tidak ada sesuatu dunia. Mungkin hari ini kau merasa tidak dapat apa-apa loh dari Tuhan. Ya, mungkin dengan setia hidupmu makin sulit, tapi percayalah. Kolose 3 ayat 24 tidak akan pernah dibatalkan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima
bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Pastikan siang ini Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, aku dapati engkau tetap setia. Sampai pada akhirnya aku tetap dapati engkau tidak pernah berubah untuk setia. Sekalipun aku belum buka pintumu, tapi engkau tetap setia. Maka hamba yang setia yang didapati hari ini, pastikan kita pasti menikmati upah dari Tuhan di atas segala Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Amin. Saudara pulang dari tempat ini, saudara kuatkan, teguhkan hati. Yuk kita bangkit berdiri. Baca quote yang sama-sama ya. Baca quote yang terakhir tulisan. Kita percaya hari ini belajar menjadi seorang anak Tuhan yang tetap tabah ya. Tenang, tegar, tersenyum di masa sukar sekalipun. Sebab apa saudara? Berkat Tuhan pasti lebih dari cukup. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tetap lakukan bagian saudara. Minta kehendak Tuhan. Tangkep ya. Cari kerajaan Allah. Hari ini jangan cari perkara-perkara dunia. Hutang, masalah uang itu cuma perkara yang pasti lewat. Masalahmu pasti berlalu. Tapi mulai hari ini makin gila-gilaan. Bukan cari nama baik, bukan cari harga diri Bu Eli Keset, bukan itu. Tapi hari ini saudara benar-benar gila-gilaan sudah. Penyakit boleh berlanjut. Engkau diproses dengan usaha yang sepi boleh berlanjut. Mungkin rumah tanggamu hari ini boleh berlanjut. Semua boleh berlanjut. Tapi pastikan siang ini kita pulang. Kita berkata, Tuhan, aku mau di akhir zaman, aku tahu kehendak Tuhan, berkat-Mu lebih dari cukup. Kerajaan Allah pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Ketika aku tetap ketuk pintu-Mu, aku tidak pernah berhenti. Aku pasti akan membuka banyak pintu-pintu berkat. Karena Engkau Tuhan dan aku hamba, di mana Tuhan sudah sediakan upah buat hamba-hambaku yang setia. Yuk saudara tundukkan kepala, kita mau nyanyi satu lagu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Yakinlah saudara, sekalipun jalan yang kita lewati, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa aku harus kehilangan suami, kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatanku, kehilangan istri, anak-anak yang berontak. Jalanmu tidak terselami, namun satu hal, arti kehadiranmu selalu nyanyikan sungguh-sungguh nyata di dalam hidupku. Yuk angkat tangan saudara, percayalah Dia Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Penuh damai
Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu ada banyak orang yang sudah capek. Ada banyak orang sudah lelah di masa-masa sukar. Ada banyak orang yang sudah putus asa melihat fakta demi fakta yang mereka hadapi Tuhan. Tapi pastikan firman ini akan jadi remah. Semakin kau cari kepentingan kehendakmu, kau semakin kecewa dengan aku. Semakin engkau cari perkara-perkara di dunia yang hanya seputar usaha, tahta, harta, nama baik, semakin kau capek, semakin kau lelah, semakin kau paksa pintumu untuk aku buka, kau semakin kecewa terhadap aku. Tapi Tuhan berkata siang ini, maukah hari ini, siang ini, aku Tuhan Allahmu yang sudah merancangkan satu masa depan. Sekalipun badai jalanku tak terselami, tapi itu adalah sesuatu rancangan yang aman dan penuh damai sejahtera. Tuhan mau setiap saudara dan saya hari ini jangan cari perkara-perkara dunia. Jangan cari terus yang namanya seputar kerajaan dunia yang kau bangun tinggi-tinggi. Jangan minta kehendakku Tuhan, kehendakku. Tapi mulai belajar pada hari ini. Pulang dari tempat ini katakan, Tuhan aku cuma minta satu hal seperti kau berkata kepada Bapa, jadilah kehendakmu Tuhan. Yang pasti aku akan menerima semuanya seperti Hana. Aku akan terima Nabi Samuel di depan. Karena aku menerima sesuatu kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Mulai hari ini cari kerajaan Allah. Waktu kau cari Tuhan, kekuatan dan wajahnya, engkau akan dapat kebenaran. Semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Engkau akan lihat mujizat yang akan terjadi di depan. Dan waktu kau ketuk pintuku, aku percaya siang ini Tuhan, Engkau membuka banyak pintu-pintu di depan Tuhan yang tidak pernah aku pikirkan. Terima itu saudara. Saudara pulang terima semua ini. Jadikan ini remah buat kita supaya kita semakin kuat di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa berkat-Mu itu cukup bagiku. Apapun yang terjadi, berkat Tuhan selalu berkata cukup bagiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami pulang kami diubahkan. Kami dapat semangat yang baru. Kami gak mau lagi putus asa. Kami gak mau menyerah. Kami tetap akan terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga ya Bapak seluruh pengerja Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja GSJS Blood Village ini. Berkati Tuhan. Biarlah Pastor Andrew diberkati Tuhan dalam pelayanannya juga. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kami menerima berkat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata Amin. Puji nama